Oke, ada 3 hal yang membedakan ragam bahasa berdasarkan penutur, yaitu pertama berdasarkan daerah. Kita tahu bahwa kita yang menggunakan bahasa Indonesia ini kan berbeda-beda asal daerahnya. Ada yang dari Jawa, Madura, Sunda, mungkin Asmat, dan lain sebagainya. Nah, bahasa daerah atau pengaruh asal daerah ini nanti juga berpengaruh terhadap cara kita berbicara. Kita yang orang Jawa, ketika diminta berbicara bahasa Indonesia, terkadang ada kesan Jawanya. Atau orang Jawa itu ada medoknya, gitu ya. Termasuk teman-teman kita yang dari Madura. Kalau berbicara bahasa Indonesia, itu ada dialek Maduranya. Ya, kita bisa melihat itu. Oh, ternyata masing-masing daerah terkadang berpengaruh terhadap cara orang itu menggunakan bahasa Indonesia karena ada pengaruh kedaerahan tadi atau biasa kita menyebutnya dengan logat atau dalam pembelajaran bahasa itu disebut dengan dialek kedaerahan gitu. Contohnya, teman-teman kita yang ada di Bali, jarang ya menggunakan bahasa yang menggunakan huruf T. Kalau kita menyebut tahu tempe gitu ya, tapi kalau teman-teman di Bali itu biasa menyebutnya tahu tempe. Jadi dia pakai T, bukan T. Jadi teh, T gitu. Itu teman-teman kita di Bali. Terus teman-teman kita yang ada di bagian timur seperti NTT, Ambon, mungkin juga Papua, itu mereka biasanya kalau menggunakan bahasa Indonesia ada beberapa kosakata yang disingkat. Saya itu kalau teman-teman timur kita menyebutnya sa. Saya itu jadi sa, sudah itu jadi su gitu. Sa gitu. Jadi banyak yang disingkat-singkat. Nah, gitu. Itu berdasarkan daerah. Lalu berdasarkan pendidikan. Sekali lagi, kita sebagai pengguna bahasa Indonesia berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang hanya lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, mungkin juga sampai perguruan tinggi. Itu tentu membuat perbedaan bahasa yang dihasilkan oleh kita. Nah, kita sebagaimana orang yang berpendidikan harusnya menggunakan bahasa dengan baik, dengan runtut. Kita harus bisa membedakan, oh ini bahasa yang baik, ini bahasa yang tidak baik. Itu harus dibedakan. Nah, termasuk mungkin nenek-nenek atau kakek-kakek kita yang zaman dulu belum sempat mengenyam pendidikan sekolah, lidahnya itu belum terbiasa menggunakan F atau V. Sehingga ketika bunyi kosakata yang ada F atau V-nya, itu dilafalkan menjadi P. Jadi kalau panggil cucunya, misalnya cucunya yang namanya Fani atau siapa gitu, jadinya ya Pani gitu. Kadang karena lidahnya mereka tidak dilatih untuk menyebutkan F dan P. Sehingga kita di sini yang sebagai mahasiswa statusnya dimohon kepada teman-teman mahasiswa, ayo kita bedakan bahasa kita dengan bahasa orang yang tidak berpendidikan. Saya yakin teman-teman mahasiswa bahasanya jauh lebih tertata daripada mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dari segi penutur itu dipengaruhi oleh sikap penutur itu. Nah, sikap penutur ini nanti atau orang yang ngomong disesuaikan dengan siapa yang dia ajak berbicara. Termasuk dalam situasi seperti apa kita berbicara. Contoh, teman-teman berbicara dengan sesama temannya menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi yang nyantai, misalnya sambil makan bakso atau apa. Maka bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang tidak baku. Bedanya ketika nanti misalnya teman-teman ada tugas dari saya untuk presentasi dari makalah yang harus dibuat oleh teman-teman karena nanti ada tugas dari saya untuk membuat makalah, mempresentasikan melalui Zoom ini, pasti nanti ketika berbicara dengan sesama temannya lagi, itu harus baku.
Karena situasinya sudah situasi yang resmi, bukan situasi yang nyantai lagi gitu. Jadi kita harus melihat itu dengan siapa kita ngomong dan dengan situasi seperti apa obrolan itu berlangsung. Termasuk teman-teman ketika berbicara dengan ustadz atau ustadzahnya, atau dengan dosennya, dengan gurunya, dengan orang tua, pasti pilihan bahasanya akan berbeda dengan ketika kita ngobrol ke sesama teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Baby lanjut. Dari peristiwa itu tadi, karena tergantung siapa kita ngomong, tergantung dengan siapa kita ngomong, dalam situasi seperti apa pembicaraan itu berlangsung, melahirkan yang namanya bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku berarti penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Sedangkan yang tidak baku berarti ya memang yang tidak sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak, saya lanjut yang terakhir. Topik pembicaraan. Topik pembicaraan itu apa ya berarti? Topik itu apa? Mbak Vida terus masa yang jawab? Gak apa-apa Mbak Vida, berarti nanti Mbak Vida yang aktif nilainya lebih bagus berarti kan gitu. Pembahasan pembicaraan, Bu. Mbak Umi. Pembicaraan yang akan dibicarakan, Bu. Mbak Vida. Berarti Pembahasan, Bu. dengan apa? Pembahasan masalah, Bu, masalah. Pembahasan yang jadi pokok permasalahan atau temanya. Bahan pembicaraan. Ya, atau temanya gitu. Jadi kita ngomongkan ada temanya. Seperti ini kita sedang berbicara persoalan bahasa. Mungkin nanti pukul 1 siang ngomongin persoalan Pancasila gitu. Atau pagi hari tadi di kuliah yang pertama ngomongin persoalan aswaja atau dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang berdasarkan topik, berarti nanti oh iya, topik pembicaraan itu kan hubungannya dengan bahan omongan, dengan bahan pembicaraan, temanya apa. Karena topik pembicaraan itu ada banyak jenisnya, di sini Bu Baby hanya menyebutkan beberapa contohnya saja. Pertama, ketika kita berbicara bahasa untuk topik hukum. Yang ngomong di persoalan hukum ini kan biasanya polisi, jaksa, hakim, gitu kan ya, pengacara, gitu. Pengacara. Jadi bahasa hukum ini tidak boleh main-main, alias setiap bahasa yang digunakan harus jelas, tidak boleh ambigu. Karena kalau sampai nanti bahasanya tidak jelas, contoh, ada orang yang masih diduga sebagai pelaku pencurian. Tapi ternyata ketika diwawancara atau ditanya-tanya oleh polisi, yang diduga tadi itu salah mengucapkan dan itu bisa berarti lain, maka akhirnya bisa mengakibatkan yang awalnya masih terduga, akhirnya menjadi seorang tersangka. Jadi bahasa hukum itu tidak bisa main-main, bahasanya harus jelas. Nah, yang berikutnya misalnya kita ngomongin persoalan bisnis, berarti kita ngomongin apa nanti di bisnis itu? Dagangan. Ya, dagangan, betul Mbak Umi. Berarti jual beli supaya dapat untung gitu ya, supaya dapat pemasukan. Nah, di bahasa ini biasanya menggunakan bahasa yang merayu, yang membujuk supaya pembeli itu tertarik membeli dagangan kita gitu ya. Contohnya misalnya teman-teman kalau pernah ikut live shopping gitu ya, ayo silakan dibeli, hari ini diskon 30% gitu. Nanti jam 12 siang sudah kembali normal. Nah gitu. Itu kan bahasa-bahasa untuk kita merayu supaya segera membeli jualannya. Berikutnya agama. Berarti nanti persoalan apa yang akan kita bahas di agama itu? Bid'ah. Pada saat apa kalau kita ngomongin agama? Masalah bid'ah. Ceramah. Ya, ceramah. Ada ceramah agama, ada apa lagi Mbak Umi? Kajian. Kajian, ada kajian, betul.
terus ada khutbah Jumat ya, nah gitu. Oh, Kalau iya. misalnya kita ngomongin persoalan agama, biasanya itu nanti akan muncul dari pembicara itu membawa yang namanya ayat atau mungkin dalil gitu. Pasti yang Dalil. namanya agama tidak akan terlepas dari dalil-dalil itu tadi. Kalau Bu Baby tiba-tiba berdalil, ya kurang cocok. Karena kita saat ini ngomongin bahasa, bukan tentang agama. Nah, yang berikutnya kedokteran, berarti berhubungan dengan perihal apa nanti itu? Kesehatan. Kesehatan. Oke, kita mungkin ya teman-teman yang memang bukan orang-orang kesehatan, misalnya, aduh Bu, saya tidak bisa ikut kuliahnya Bu Baby karena saya sakit kepala. Tapi nanti di kan tidak berlaku istilah sakit kepala. Bisa jadi apa istilah kedokteran? Sakit kepala biasanya lainnya. Migrain, gitu ya. Migrain. Ada vertigo, gitu kan ya. Paramek, Bu. Ya, Bu. Obat. Oke, nanti akan muncul nama-nama obat gitu. Itu di istilah kedokteran gitu. Sastra. Ada yang tahu sastra itu tentang apa? Seni. Iya, seni. Puisi. Apalagi Novel. novel. Betul, apalagi? Puisi. Komik, pantun, drama gitu ya. Drama. Iya. Oke, terima kasih sudah paham berarti. Nah, di sastra itu bahasanya banyak menggunakan bahasa kiasan. Paham ya bahasa kiasan? Contoh, kalau Bu Baby saat ini ngomong, aduh mataharinya terik sekali ya, itu kan berarti memang matahari yang Bu Baby maksud adalah matahari tata surya kita itu, yang memberikan sinar ke bumi gitu. Tapi nanti kalau di bahasa sastra, dia bisa menjadi sebuah kiasan. Contoh, engkau adalah matahariku. Apakah matahariku di situ berarti matahari itu? Kan tidak. Matahari yang dimaksud Enggak. bisa jadi matahari apa? Pengandaian. Iya, mungkin orang yang spesial, orang yang Selalu penyemangatnya, boleh gitu. Jadi bahasa di sastra itu Penerangnya, Bu. penerangnya, mungkin bahasa yang memang kiasan gitu. Nah, kalau pertanian, berarti nanti kita akan bahas persoalan apa? pertumbuhan. Iya, ngomongin soal tumbuhan, tentang apa? Gitu ya. Berarti itu. Nah, sehingga teman-teman, kenapa kok berdasarkan topik pembicaraan ini bisa menyebabkan munculnya ragam bahasa? Karena nanti juga akan muncul yang namanya perbedaan istilah yang digunakan oleh kita. Jadi sekali lagi topik nanti larinya berarti ke istilah-istilah bahasa yang digunakan. Jadi seperti itu. Sudah, itu saja yang bisa Bu Baby sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke kuis setelah ini? Bu, Irfan Ibon tanya, Bu. Iya, silakan. Tanya, Bu. Ini menyelarang pertanyaannya, Bu. Bagaimana? Ini pertanyaannya, Bu.